Kan ya kita yang kemarin delegasi kita di PBB kan menginikan Israel, walaupun Israel ngeles kan gitu kan. Artinya kalau itu di istilahnya tergantung nanti hasil pemeriksaan ya. Memang kan nggak mungkin di Hizbollah gitu kan. Ya kebiasaan dari tahun ke tahun itu kan Israel gitu. Dalam konteks kemarin itu Pak, dalam situasi seperti itu gitu kan, ketika diserang pasukan perdamaian kita lagi mengawal logistik ketika diserang. Nah pada momen itu apakah boleh melakukan pertahanan kemudian melakukan serangan balik gitu? Konteksnya. Ini kan kalau saya lihat peristiwanya, ini kan dianggap tidak tahu siapa yang menembak. Gitu kan. Makanya preventifnya adalah mereka langsung konsul di setempat gitu ya. Kemudian dilaporkan kepada induknya. Sehingga kemudian induknya melaksanakan evakuasi pengamanan daripada ini. Sehingga kan ya kita yang kemarin delegasi kita di PBB kan menginikan Israel, walaupun Israel ngeles kan gitu kan. Artinya kalau itu di istilahnya tergantung nanti hasil pemeriksaan ya. Memang kan nggak mungkin di Hizbollah gitu kan. Ya kebiasaan dari tahun ke tahun itu kan Israel gitu. Israel ya. Iya, problematik emang ya. Ya tapi itulah sebenarnya kenapa kita kan salah satu upaya konsep Civis Pacem Para Bellum ya. Kalau ingin damai harus siap berperang. Pengalaman itu tidak bisa kita dapatkan inline cuma gitu-gitu aja. Harus beliau memiliki pengalaman dalam kondisi sesungguhnya, gitu kan. Makanya prajurit kita tetap karena konstitusi juga untuk melibatkan pasukan di luar negeri ya mereka kirim untuk punya pengalaman gitu kan. Yang berikutnya kalau kita jagoan kampung gitu, maka senjatanya senjata kampung gitu kan. Kalau kita di luar negeri minimal kita tahu mainnya jauh ya Pak mainnya ya? jauh gitu kan. Makanya salah satu konsep Civis Pacem Para Bellum bukan berarti terus kita kenapa kok alat pertahanan negara lebih penting? Enggak, negara itu akan sustainable, akan keberlangsungan. Salah satunya kita punya kekuatan pertahanan yang cukup, gitu kan. Kalau tidak cukup kan orang juga tidak punya. Kita tidak punya alat bargaining, penawar. Tapi berarti ini sekaligus menjawab kenapa Pak Prabowo beli banyak alutsista, ya Pak ya. Itu sudah kemutlakan. Kita kan udah punya konsep pertahanan nasional, Wasana Nusantara. Sebagian bagian terkecil dari Wasana Nusantara terganggu, maka itu sudah mengganggu seluruh kedaulatan negara, gitu kan. Dan kebutuhan kekuatan angkatan laut itu harus mutlak direncanakan. Nggak bisa angkatan laut itu istilahnya tuh saya ingetnya gitu, nggak boleh. Setiap pimpinan nasional harus memikirkan jauh karena saya angkatan laut, jadi kalau kapal perang itu ada lifetime. Lifetime-nya kapal perang yang anggap 25 tahun sekarang. Kapal Sigma yang saya dulu awasi di Belanda 2004, sekarang 2026. Artinya sudah 22 tahun. 3 tahun lagi dia sudah end of life. Dia sudah diperpanjang lagi. Makanya kalau saya setuju konsepnya Pak Prabowo, pengadaan kapal dari Italia 2, walaupun satu masih bertahap, belum lagi bangun yang di PT PAL 2. Secara siklus kapal yang saya dulu siapkan tahun 2026 ini sudah masuk usia end of life-nya pertama ya. First life cycle. Ini menarik nih ngomongin alutsista kita nih. Pak Ade, kalau alutsista kita khusus untuk angkatan laut, kondisinya sekarang seperti apa Pak? Yang Bapak tahu nih, apakah memang banyak alat-alat tempur laut kita yang memang sudah tidak harus end of life tadi ya Pak istilahnya digunakan atau bagaimana Pak? Saya mau pesan sama pengganti saya, jangan lupa tetap melanjutkan tahapan pembangunan kapal. Karena jangan sampai hanya jadi pemimpin, tidak ada permajaan, tidak ada akuisisi, tidak ada pembelian, gitu kan. Dan rakyat juga harus peduli. Kalau angkatan laut beli kapal ini bukan berarti menyita dari kebutuhan ekonomi, ketahanan pangan, enggak. Secara rasio kita tidak pernah melewati 2% GDP kan.
Iya. Nggak pernah. Anggarannya itu Pak ya? Iya, sehingga pengadaan alut baru kapal selama anggap siklus tadi ya. Anggap bahwa kita punya program MEF ya. Saya juga bagian daripada Pokja penyusunan minimum essential process tahun 2000-an. Kita mengharapkan bahwa kapal angkatan laut memiliki kapal perang khususnya itu 151. 151. Kemudian di-upgrade waktu saya mengakhiri pensiun, masuk pensiun kita udah naik sekitar 173. 183. Banyak ya? Itu oke semua kondisinya, Pak? Nanti makanya saya akan bicara. Karena kita membuat bikin terang. Ngingetin Pak, ngingetin Pak supaya itu kita dapat kecerahan gitu. Seberapa kuat sih Indonesia? Jadi gini, MEF 151 itu adalah totalin jumlah yang harus kita miliki. Tapi kan kemampuan negara tidak mungkin baru semua. Oke. Karena kita tiap kapalnya kan umurnya beda-beda. Yang saya jelaskan Sigma 2026 already di 22. Anggap 3 tahun end life cycle. Artinya 3 tahun ini adalah masa untuk penggantian. Kalau yang 22 tahun ini 4 kapal, dulu kan ada Diponegoro, Sultan Hasanuddin, kemudian Iskandar Muda, kemudian Peran Kaisepo. Ini kan masuk ke 23 tahun ya. Artinya untuk peremajaan harus masuk lagi 4. Gitu kan. Sehingga kalau ditanya berapa persen nih? Artinya kalau dari 151 kita bagi 4 aja. Berarti yang 25% itu mungkin udah di atas butuh penggantian. Mungkin udah anggaplah 70% lah. Mungkin yang separohnya lagi mungkin 50 sampai 30. Mungkin yang barunya yang kelasnya di Brawijaya, Siliwangi kita anggap dia 100% gitu kan. Artinya dalam 5 tahun strategi itu harus terpelihara minimal kesiapan itu di atas 80%. Terpenuhi Pak sekarang Pak? Di atas kalau 80%. saya dari laporan dari Pak Muhammad Ali ya, dia laporan mengenai kekuatan itu, sekarang udah di atas 75. 75. Dengan tadi harus ada siklus penggantian yang tetap konsisten. Pembiayaan negara jalan gitu kan. Jangan lagi tuh orang berdiskusi, berpolemik, lebih penting ketahanan pangan. Iya, itu kan ketahanan nasional juga. Gitu kan. Tetap harus dipenuhi gitu kan. Apalagi kita negara kepulauan ya. Kan? Pak, ngomong-ngomong soal ini kan beli persenjataan ya, militer gitu. Apakah tidak bisa pertahanan suatu negara itu ya ada militernya tetapi mengedepankan negosiasi misalnya? Gitu. Ya. Jadi kekuatannya ada di situ gitu. Apa betulnya negosiasi? Diskusi, ngomong. Bukan. Betulnya negosiasi kalau tidak punya instrumen kekuatan pertahanan buat apa negosiasi? Oke. Jadi itu tetap harus dipenuhi. Negosiasi masalah harga, tapi nggak punya produk, nggak punya uang, bisa negosiasi? Oke. Jadi negosiasi, anggap sekarang Iran ya dengan US mau negosiasi, menyelesaikan, kita berakhir gitu. Tapi kan tujuannya belum ketemu, belum lagi kekuatannya kok masuk terus gitu kan? Iran tetap aja produksi terus. Akibatnya negosiasi ini kan alot. Tapi kalau timpang, elit gini aja cepet. Misalnya aku nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya teknologi, negosiasi cepet. Yang penting kan berhenti kan, tidak konflik gitu kan. Apalagi kapal perang Amerika kan yang ketiga sedang menuju ke Teluk tuh. Jadi sebenarnya negosiasi atau diplomasi tetap ada instrumennya, gitu kan. Instrumennya apa? Salah satu instrumen adalah kekuatan daripada negara itu. Apa kekuatan pertama? Militer. Yang kedua kekuatan ekonomi. Yang ketiga kekuatan dari konteks geopolitiknya. Kalau dia tidak, misalnya negara itu secara geopolitik gitu kan, dia mampu mengendalikan orang lain, tetap nggak bisa. Anggap Singapura ya. Singapura kan jadi hub perdagangan internasional.
dia kan tetap dijaga sama Amerika sama Inggris karena geopolitik itu menunya pada geoekonomi gitu kan. Ini sama.